Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eko Ramadan Songko. Saya berasal dari kelas 10F dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sengketa wilayah, yaitu materi dari pembelajaran pendidikan Pancasila dengan guru pembimbing saya yaitu Ibu Mary Paulina SPD. Selamat menyaksikan semuanya. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu sengketa wilayah. Nah, sengketa wilayah mengacu pada pertikaian mengenai batas administratif antara dua wilayah. Ini bisa menjadi negara, kabupaten, provinsi, kota, ataupun yang lainnya. Sengketa semacam ini seringkali dapat memicu ketegangan yang berdampak besar terhadap kedua belah pihak yang terlibat. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor penyebab sengketa wilayah. Di sini saya membedakan menjadi 3 faktor. Yang pertama adalah ketidakjelasan batas wilayah. Ketidakterteraitan dalam penerapan batas wilayah bisa menjadi sengketa, khususnya ketika perubahan wilayah administratif terjadi. Nah, yang kedua adalah kompetisi sumber daya. Sengketa wilayah seringkali dipicu oleh adanya persaingan dalam pemanfaatan sumber daya yang terdapat di wilayah tersebut. Nah, yang ketiga adanya konflik etnik dan budaya. Ketegangan antara kelompok etnis atau budaya yang mendiami wilayah tersebut juga kerap menjadi penyebab adanya sengketa. Nah, itulah faktor-faktor yang bisa saya jelaskan pada kali ini. Kita akan masuk ke selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hukum dan regulasi terkait sengketa wilayah. Hukum dan regulasi yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar Negara. Nah, Undang-Undang Dasar Negara menyediakan landasan hukum dalam penyelesaian sengketa wilayah antar provinsi ataupun antar kabupaten. Yang kedua, adanya regulasi otonomi daerah. Hukum otonomi daerah mengatur bagaimana sengketa wilayah antar wilayah di tingkat provinsi atau kabupaten harus diselesaikan. Sengketa wilayah juga pernah terjadi loh di Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh sengketa wilayah yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama adalah sengketa perairan Natuna. Perairan Natuna punya sumber daya alam yang melimpah dan berbatasan langsung dengan laut bebas. Ini membuatnya banyak jadi incaran oleh negara lain, contohnya seperti Malaysia, Vietnam, Tiongkok, dan lain sebagainya. Beberapa tahun sebelumnya, Tiongkok dan Malaysia pernah melakukan klaim atas wilayah perairan Natuna ini. Namun, Indonesia bisa memenangkannya. Nah, selanjutnya ada sengketa Pulau Sebatik. Sengketa perbatasan wilayah dengan Malaysia di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, juga masih menjadi perhatian serius. Pemerintah wilayah Pulau Sebatik bagian utara adalah wilayah negara Malaysia. Sementara itu, bagian selatannya masuk teritori Indonesia. Nah, selanjutnya ada sengketa di Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Pulau Sipadan dan Ligitan adalah wilayah yang pernah menjadi sengketa wilayah bagi Indonesia dan juga Malaysia. Lagi-lagi, kita bersengketa dengan Malaysia. Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan terletak di Selat Makassar. Ini termasuk dalam pulau perbatasan di Kalimantan Timur. Sengketa ini sudah terjadi sejak 1967. Namun, keputusan baru muncul pada tahun 2002. Memutuskan bahwa pulau itu milik Malaysia. Kenapa milik Malaysia dan bukan Indonesia? Baiklah, teman-teman sekalian bisa menyaksikan video ini. Ini merupakan salah satu contoh video sengketa yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu sengketa di perairan Natuna antara Indonesia dengan Cina. Selamat menyaksikan. Kita beralih ke informasi terkait konflik di perairan Natuna. Ya, hingga kini Tiongkok masih mengklaim zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna sebagai wilayah nelayan tradisional mereka. Kini pemerintah didesak harus menerapkan strategi kehadiran di laut untuk menjamin kedaulatan di perairan itu. Untuk kesekian kalinya terjadi ketegangan antara kapal pemerintah Indonesia dan Tiongkok di perairan Pulau Natuna. Jumat pekan lalu, TNI Angkatan Laut bahkan sempat melepaskan tembakan peringatan kepada kapal pencuri ikan berbendera Tiongkok. Dalam proses penangkapan dan pengamanannya, TNI Angkatan Laut sempat diprovokasi kapal penjaga pantai Tiongkok yang berupaya membebaskan kapal nelayan itu. Tindakan tegas TNI Angkatan Laut mengundang protes pemerintah Tiongkok. Tapi protes itu kemudian dijawab Presiden Joko Widodo dengan mengunjungi Pulau Natuna dan menggelar rapat di kapal perang KRI Imam Bonjol yang menembak kapal ikan Tiongkok itu. Sehingga perintahnya adalah kita tetap harus melaksanakan pengamanan di sana. Dan beliau sangat setuju untuk kita menambah atau membangun pangkalan di sana. Pulau Natuna terletak di ujung utara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Zona ekonomi eksklusif Indonesia dari Pulau Natuna membentang hingga ke perbatasan Tiongkok. Wilayah ini juga diklaim oleh Tiongkok sebagai daerah nelayan tradisional atau traditional fishing zone. Namun klaim itu tidak diakui oleh negara manapun. Perairan Natuna memang kaya sumber daya ekonomi. Di Natuna terdapat sedikitnya 16 blok migas. 5 diantaranya sudah berproduksi dan 11 lainnya dalam tahap eksplorasi.
Sementara potensi perikanan di perairan Natuna mencapai lebih dari 0,5 juta ton per tahun atau sekitar 21% dari total tangkapan di seluruh perairan Indonesia. Tidak mengherankan jika Tiongkok mengincar perairan Natuna. Untuk memuluskan klaimnya, Tiongkok mengerahkan kapal-kapal nelayan yang didampingi kapal penjaga pantai. Hal ini merupakan bagian dari strategi laut, yaitu kehadiran di lautan yang nantinya bisa memperkuat klaim. Strategi yang sama seharusnya dilakukan Indonesia. Mengirimkan kapal perang saja tidak cukup. Indonesia perlu mengerahkan nelayan juga agar ada kehadiran penuh selama 24 jam setiap hari. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke perairan Natuna memang menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia di perairan tersebut tidak bisa ditawar lagi. Namun, selain kunjungan, juga perlu ditindaklanjuti dengan kehadiran kapal perang serta kapal nelayan kita di perairan tersebut selama 24 jam terus-menerus untuk menjamin bahwa Indonesia berdaulat di perairan Natuna. Iwan Hermawan, Jakarta. Nah, selanjutnya ada penyelesaian sengketa wilayah. Ini juga terjadi menjadi tiga. Yang pertama ada mediasi. Proses mediasi dilakukan untuk mencari kesepakatan damai dan menyelesaikan pertikaian dengan pendekatan atau musyawarah. Ini bisa menjadi cara yang bagus untuk mendamaikan sengketa wilayah. Lalu yang kedua adanya arbitrasi. Arbitrasi digunakan ketika pihak yang bersengketa tidak dapat mencapai kesepakatan dan membutuhkan keputusan dari pihak ketiga. Wah, sangat ribet ya. Nah, yang terakhir ada putusan pengadilan. Jika sengketa tidak dapat disepakati melalui mediasi atau arbitrase, maka penyelesaian akhir akan dilakukan melalui proses hukum di pengadilan. Teman-teman, pemerintah juga bisa mendapatkan peran untuk menyelesaikan sengketa wilayah. Yang pertama itu peran mereka adalah sebagai penyuluhan dan juga mediasi. Pemerintah memberikan peran dalam memberikan sosialisasi dan mediasi antar pihak yang bersengketa. Nah, yang kedua, pemerintah juga bisa memberikan legislasi sosial. Pemerintah harus menciptakan undang-undang dan kebijakan untuk memfasilitasi dan penyelesaian sengketa secara adil dan berkelanjutan. Nah, teman-teman, tadi kan di awal saya sudah menjelaskan bahwa dampak sengketa wilayah memiliki dampak yang sangat besar. Berikut adalah dampak sengketa wilayah terhadap masyarakat dan ekonomi. Yang pertama, adanya dampak menyeluruh. Sengketa wilayah dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat terkait yang berada di wilayah sekitar tersebut. Selanjutnya, yang kedua, adanya ketidakpastian investasi. Ketidakpastian terkait sengketa wilayah ini bisa membuat investor enggan memasukkan modalnya ke wilayah tersebut, menghambat pertumbuhan ekonomi. Nah, yang ketiga, adanya keragaman budaya. Selain itu, sengketa wilayah juga dapat mengancam keragaman budaya dan kearifan lokal di wilayah tersebut. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi terakhir yang akan saya bahas pada kali ini, yaitu upaya pencegahan sengketa wilayah. Yang pertama, harus ada pembatasan wilayah yang jelas. Pembatasan wilayah yang jelas dan tegas dapat menyentuh pencegahan timbulnya sengketa wilayah. Selanjutnya adalah peningkatan dialog antar pihak. Perlu adanya komunikasi dan dialog yang terus-menerus antara pihak yang berpotensi terlibat dalam sengketa wilayah. Nah, yang ketiga adanya kolaborasi antar provinsi. Kolaborasi dan kerjasama antar wilayah administratif dapat mengurangi potensi konflik terkait batas wilayah tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah peningkatan kesadaran hukum. Pendidikan dan sosialisasi tentang hukum dan dampak sengketa wilayah bagi masyarakat dapat membantu mengurangi potensi konflik. Nah, itu saja yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kata-kata tidak pada tempatnya. Nah, jika teman-teman semua memiliki pertanyaan yang bingung dan ingin ditanyakan, teman-teman bisa melampirkan di kolom komentar berikut ini ya. Nah, saya tutup video kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.